Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah yang seperti biasa kita masuk. Tapi dalam kesempatan ini kita tidak bisa melakukan tatap muka karena dalam kondisi yang mungkin teman-teman juga tidak bisa karena sudah dalam kondisi yang mungkin jauh, yang sudah mudik, kemudian dalam kondisi COVID dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu jadi pertimbangan kenapa kita melakukan perkuliahan secara daring atau online. Baik teman-teman, hari ini kita beranjak kepada materi selanjutnya yang telah kita sepakati di dalam rencana pembelajaran semester. Kita akan beranjak pada pembahasan mengenai tentang angket ataupun alat untuk asesmen dalam proses konseling. Ya. Pada mata kuliah non testing ini, terlebih dahulu saya akan pengantar dulu terkait dengan bagaimana sih melakukan wawancara terlebih dahulu sebelum saya bahas terkait dengan non testing dalam hal angket. Terlebih dahulu saya akan paparkan bagaimana sih untuk mengetahui kondisi individu, kemudian kita harus meng-cross check keadaan pribadi individu. Salah satunya dengan melakukan wawancara. Wawancara ini merupakan sebuah penggalian data yang secara langsung, ya, secara tatap muka, baik secara tulisan maupun secara lisan, begitu. Nah, dalam proses konseling, wawancara merupakan sangat penting yang perlu dikuasai oleh seorang konselor. Konselor ini adalah sebagai penggali data, kemudian konselor ini merupakan pemegang suksesnya daripada proses bimbingan dan konseling. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam proses konseling ini, teman-temanku, yang pertama, kita harus membuka proses konseling ini dengan sangat baik. Tentunya kita harus memunculkan yang namanya kenyamanan, kemudian kepercayaan dan kelekatan ataupun attachment daripada kita dengan konseli, begitu. Nah, tentu dalam membangun ini tidak mudah. Perlu keahlian komunikasi yang baik, kemudian perlu perlakuan yang baik, kemudian perlu adanya rasa empati dan lain sebagainya sebagai bentuk penerimaan diri kita kepada seorang konseli, begitu. Ya, langkah awal ini menjadi faktor penentu bagaimana berlangsungnya konseli di stepan selanjutnya. Ketika konseli merasa nyaman, ketika konseli merasa dirinya dihargai dan lain sebagainya, maka akan timbul yang namanya rasa aman. Selain rasa aman akan ada rasa nyaman. Selain rasa nyaman kemudian ada rasanya dia betah, dia merasa enjoy untuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa, ya, memposisikan si konseling ini menjadi orang yang sangat penting dalam proses konseling ini. Tentunya kita membuat konseling ini merasa dirinya itu sangat dihargai, merasa dirinya itu sangat diperhatikan oleh seorang konselor. Ini perlu, kenapa? Ketika seseorang dalam kondisi banyak masalah, kemudian tidak tahu harus bagaimana memecahkannya, lalu bagaimana kita memfasilitasi itu, bagaimana kita hadir untuk menjadi penolong, ya, menjadi penolong dan bekerja sama tentunya dengan konseli untuk mengentaskan masalah-masalah yang dialami konseli. Tentunya menjadi seorang konselor ini menjadi beban yang sangat besar, kemudian menjadi tentunya akan adanya sebuah proses yang menuntut konselor itu menjadi penentu bagaimana keberhasilan daripada proses bimbingan dan konseling. Selanjutnya, selain memposisikan diri konseli itu menjadi seorang yang sangat penting, yang ketiga adalah bagaimana kita memberikan perhatian, ya,
memberikan perhatian yang penuh terhadap konseling dalam proses konseling. Misalkan dengan tatapan, dengan anggukan, dengan perlakuan dan lain sebagainya, kita menganggap bahwa konseling ini memerlukan perhatian yang lebih, sehingga akan adanya itu tadi kenyamanan dan merasa aman, sehingga diperhatikan oleh kita secara penuh. Tentu saja perhatian ini dalam takaran-takaran tertentu ya, tidak boleh perhatian ini terlalu berlebihan karena akan adanya ketergantungan daripada seorang konselor nantinya, sehingga konseling itu tidak bisa mandiri seperti itu. Oke, baik teman-temanku sekalian, perlu kita catat tadi ketiga hal yang tadi dalam awal-awal konseling atau yang disebutnya dengan tahap awal ini perlu diperhatikan. Tentu teman-teman sekalian bisa mempraktekannya nanti sesuai dengan materi yang nanti saya cantumkan di deskripsi di bawah. Nanti ada materinya begitu ya, untuk buat teman-teman biar nanti bisa di-download dan dipelajari di rumah masing-masing. Oke. Itu proses interview ya, proses interview di awal. Karena maupun gimana pun konseling ini adalah merupakan proses interview yang melibatkan psikis ya antara konselor dan konselor. Kita harus benar-benar menguasai komunikasi antar pribadi, kemudian interpersonal dan lain sebagainya. Karena selain daripada komunikasi tersebut, satu hal lagi, kita harus menguasai yang namanya ilmu-ilmu psikologi. Awal gimana pun ilmu psikologi ini sangat penting dalam proses konseling, sehingga dengan ilmu psikologi ini kita dapat menginterpretasikan, dan sebagainya ya, sehingga kita dapat memahami bagaimana yang dibutuhkan konseling ini seperti apa begitu teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, seperti yang saya tugaskan minggu yang lalu, teman-teman, saya instruksikan untuk membuat satu video terkait dengan proses konseling. Nah, mungkin teman-teman bisa mempraktekkannya nanti di rumah. Ini merupakan proses awal tadi ya. Nah, kemudian selain proses awal tadi, nanti teman-teman juga bisa mempraktekkan proses tengah ya. Proses tengah ini adalah bagaimana lebih kepada pengembangan masalah atau eksplorasi masalah. Setelah teman-teman mendiagnosa atau mengidentifikasi atau setelah melakukan asesmen di awal-awal ataupun di akhir sebelum ke tahap kedua ataupun tahap tengah, teman-teman mungkin sudah dapat datanya nih sebagainya terkait dengan permasalahan konseling. Lalu teman-teman bisa mengeksplorasi masalah-masalah yang terjadi. Kemudian teman-teman bisa melakukan menggali lebih dalam bagaimana masalah itu bisa terjadi pada diri konseling. Tentunya mungkin teman-teman ada usaha-usaha lain yang meyakinkan daripada usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang konselor nanti posisinya. Oke, di tahap kedua itu teman-teman harus bisa mengeksplor, mengeksplor, kemudian menegaskan apa saja yang terjadi, kemudian penyebabnya dari mana dan sebagainya, sehingga akan muncul titik terangnya, sumber masalahnya dari mana, apakah mungkin dari orang yang ketiga, dari sebagainya, atau dari dalam dirinya sendiri sebagai konselor yang mengalami masalah. Oke, nanti teman-teman juga akan mengalami tahap terakhir ataupun tahap 3 ya. Tahap akhir ini merupakan proses konseling yang di dalamnya berisi kesepakatan apakah si konselor ini akan melakukan tindakan yang sesuai arahan konselor ataupun sesuai kesepakatan nantinya daripada eksplorasi masalah tersebut, bagaimana hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengentaskan masalah. Di sini ada yang namanya perjanjian antara konselor dan konselor, bagaimana deadline-nya atau kesempatan waktu yang mungkin bisa diselesaikan seorang konselor untuk mengentaskan masalahnya dengan bimbingan seorang konselor begitu. Oke, itu ada tahapan-tahapan konseling ya teman-teman secara sekilas. Nanti kita akan bahas lagi di kelas ketika pertemuan selanjutnya. Oke. Tentu dalam pelaksanaan bimbingan dengan konseling selain interview, teman-teman juga akan mengambil data secara tidak langsung ya, secara tidak langsung itu dengan
melalui asesmen. Asesmen ini bisa berupa langsung, kemudian dengan penggalian masalah secara langsung dengan interview ini tadi, ataupun yang akan saya sampaikan tadi disinggung di awal pertemuan, di awal video, ada yang namanya angket ataupun instrumen daripada bimbingan dan konseling ya dalam non testing ini. Angket merupakan sebuah penggalian data untuk pribadi yang mungkin tidak bisa diungkapkan oleh seorang konseling. Karena jenis-jenis konseling itu berbeda-beda ya teman, ada yang terbuka, tertutup dan sebagainya, ataupun susah untuk berbicara. Nah, mungkin angket ini sebagai asesmen untuk menggali data-data awal tentang pribadi konseling yang mungkin bisa dilakukan. Tentu saja angket ini bisa kita rancang, bisa kita atau bisa kita modifikasi angket-angket ini sesuai dengan keadaan pribadi si konseling begitu. Maka daripada itu teman-temanku sekalian, angket ini merupakan bagian penting yang perlu kita kuasai, yang perlu kita pelajari, bahkan mampu untuk membuatnya. Walau gimana pun angket ini menjadi instrumen penting dalam bimbingan konseling atau instrumen ini. Instrumen ini akan menjadi tolok ukur bagaimana tindakan-tindakan daripada konselor dari data awal itu ataupun nanti dalam proses diagnosa seperti itu. Nah, angket ini berfungsi untuk menggali data secara pribadi, menggali data yang tidak bisa diungkapkan oleh seorang konseli yang mungkin saja bersifat rahasia dan lain sebagainya. Sehingga dalam angket tanpa ada tekanan atau indikasi dan lain sebagainya, indikasi dari luar atau tekanan dari luar, seorang konseli mampu mengisi, mampu mengungkapkan apa yang menjadi pernyataan atau pertanyaan atau pilihan-pilihan yang ada dalam sebuah angket ataupun instrumen. Nah, yang kedua, fungsi angket ini adalah sebagai gambaran awal daripada apa? Daripada keadaan pribadi konseli saat itu. Bisa jadi keadaan awalnya itu konseli berkata A, tetapi dengan hal-hal yang lain ketika dalam interview tadi tidak bisa diungkapkan ataupun malu ataupun kurang percaya dan sebagainya. Mungkin dalam angket ini kita bisa mendetek bagaimana perasaan-perasaan konseli seperti itu, sehingga akan adanya penjabaran lebih luas, kemudian ada yang namanya interpretasi data yang lebih meyakinkan untuk melakukan tahap selanjutnya daripada angket ini. Maka daripada itu ini perlu diperhatikan. Dan ini menjadi sebuah langkah yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan data daripada konseling. Oke. Di dalam angket ini teman-teman banyak sekali ya isian-isiannya, bisa disesuaikan dengan keadaan psikis ataupun pribadi si konseling. Dalam angket ini ada dua ya macam angket, yang sifatnya tertutup dan angket sifatnya terbuka. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan pertanyaannya, pilihan-pilihannya dan sebagainya, karena angket ini jenisnya banyak dalam bentuk pertanyaan atau pernyataannya ataupun pilihan-pilihan yang sekiranya bisa ada susun dalam pembuatan angket tersebut. Nah, kemudian angket ini nanti akan dihitung, Anda akan analisis dan sebagainya, sehingga akan muncul kesimpulan daripada asesmen Anda bahwa konsel ini perlu perlakuan seperti ini, karena dengan keadaan psikologisnya begitu. Nah, hal yang lain adalah bagaimana menyusun angket ini. Menyusun angket ini perlu kita berangkat dari sebuah teori yang tentunya kita susun, kita gali, kita analisis dari teori-teori ini. Kita tentukan bagaimana teori intinya, kemudian bagaimana dimensi daripada teorinya, kemudian daripada indikator-indikator yang mendukung daripada pembuatan instrumen tersebut. Kemudian Anda deskripsikan bagaimana indikator itu bekerja. Kemudian indikator ini apakah ada implikasi yang lain daripada definisinya. Kemudian akan muncul beberapa pertanyaan, pernyataan atau pilihan-pilihan yang sesuai dengan teori-teori tersebut. Jadi ini pembuatan angket ini sangat rumit ya ketika kita kaji lebih dalam, ketika kita serius ya mengerjakannya.
ini akan butuh waktu yang relatif lama begitu, karena ada judgement dulu, kemudian atau uji ahli, uji kebahasaan dan lain sebagainya, sehingga instrumen ini akan menjadi penting sebagai pengiriman data, dan itu akan menjadi hak Anda nanti ketika Anda buat itu. Nah, maka daripada itu, dalam keseriusan pembuatan angket ini perlu kita sadari, perlu kita tekankan bagaimana menyusun angket yang baik dan benar. Teman-teman bisa baca buku-buku literatur lain seperti boleh buku-buku yang sifatnya ilmiah atau penelitian itu. Kemudian sekilas tentang bagaimana penyusunan angket ada di internet dan lain sebagainya, banyak. Anda bisa baca buku Sugiono tentang penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D juga bisa. Silakan Anda gali bagaimana menyusun angket, dimulai daripada kisi-kisi dan sebagainya. Nah, itu bisa. Nah, dan ini cenderung juga nanti dipakai untuk penelitian Anda gitu. Penelitian Anda nanti di skripsi ataupun di mini riset dan lain sebagainya. Sehingga dalam menyusun angket ini merupakan bagian penting yang perlu kita lakukan dalam proses konseling. Nah, ini merupakan instrumen yang kedua ya daripada pembahasan kita dalam perkuliahan non testing ini. Yang pertama tadi ada interview ya. Interview ini merupakan tidak bisa kita elakkan, karena konseling ini adalah lebih banyak interviewnya, lebih banyak komunikasi antara konselor dan konselor. Jadi interview ini perlu kita sangat kuasai sebagai seorang konselor. Tentu selain interview, teknik-tekniknya dan lain sebagainya dalam interview, kita juga harus menguasai bagaimana komunikasi yang nantinya akan berujung pada keterampilan konselor ya begitu. Bagaimanapun keterampilan konselor ini tidak bisa dilepaskan dengan komunikasi. Saya pernah membaca buku bahwa komunikasi itu menentukan bagaimana berjalannya proses konseling. Nah, di dalam komunikasi itu terdapat bagian-bagian ya teman-teman yang perlu kita ketahui, bagaimana gestur, verbal, non verbal dan sebagainya. Ternyata bahasa non verbal ini sangat penting. Ini sangat besar pengaruhnya bagi proses interview ataupun konseling ataupun proses komunikasi. Dengan bahasa tubuh yang meyakinkan verbalnya, kemudian verbalnya seolah-olah meyakinkan bagaimana bahasa tubuhnya, itu sangat penting. Sehingga adanya ketersinambungan. Kalau nggak salah, bahasa tubuh ini berpengaruh sebanyak 70% dalam proses konseling. Kenapa? Bahasa tubuh ini seolah-olah meyakinkan bagaimana kita menerima, kemudian memperlakukan, semua ada di bahasa tubuh dengan pandangan, pendengaran dan sebagainya. Nah, ini menjadi proses penting dan perlu kita kuasai. Ya, selain bahasa tubuh, kemudian ada nada suara. Ya, nada suara ini perlu kita latih. Kapan kita harus pelan, kapan kita harus tinggi dan sebagainya. Nah, ini perlu kita latih juga teman-teman. Misalkan ada saatnya kita harus pelan berbicara, ada saatnya kita harus tinggi menarikkan nada kita. Nah, sehingga adanya ritme, adanya alunan yang membuat si konsel ini merasa nyaman dan merasa dianggap. Begitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kata-kata. Kata-kata ini sumbangsinya hanya 15%. Ya. Selain daripada tadi, nada juga sama, memang kecil, 15%. Nah, ini menjadi penentu bagaimana berjalannya proses konseling yang hangat, yang penuh dengan kelekatan atau attachment tadi, sehingga perlu kita kuasai bagaimana proses komunikasi tersebut. Ya, di sana kita sebagai sebagai komunikator, kemudian konseling sebagai komunikan, lalu kita mengirimkan pesan kepada seorang konseli, sehingga pesan itu diterima. Kemudian bagaimana kognitif seorang konseli menangkap pesan itu, perlu kita selaraskan, perlu kita tekankan dengan dengan tadi gestur atau apa sebagainya, mau kemana kita menekan daripada pesan tersebut, sehingga jawabannya nanti akan sesuai dengan dengan apa yang kita inginkan sebagai konselor untuk menggali data. Nah, kemudian si komunikan atau konseli ini nanti akan sense kembali, mengirim kembali daripada informasi yang dia buat sebagai bentuk jawaban kepada
konselor. Nah, apakah informasinya sesuai atau tidak? Nah, itu bagaimana Anda juga sebagai konselor. Ya, ketika Anda menyampaikannya dengan bahasa yang lugas, dipahami, mengerti dan sebagainya, tentu jawaban pun insya Allah tidak akan terlalu meleset jauh begitu. Nah, ada beberapa kejadian bahwa proses konseling ini tidak nyambung. Kok jawabannya seperti ini? Jangan-jangan masalahnya enggak cuma di konseling ya, sebagai banyak beban dan sebagainya. Karena mungkin tidak fokus dan sebagainya. Akan tetapi pertanyaan konselor juga ini akan mempengaruhi bagaimana jawaban-jawaban yang nanti dimunculkan oleh seorang konseling begitu, teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami bagaimana komunikasi yang baik itu seperti apa. Tentu saja Anda tadi harus menghargai, menganggap penting, memberikan perhatian, memberikan kenyamanan dan sebagainya. Sehingga dengan penuh keakraban, ada ramah tamah di situ, ada menjunjung tinggi nilai-nilai daripada komunikasi, harga diri dan sebagainya. Sehingga orang itu di hadapan Anda merasa berharga, tidak hina. Kemudian Anda juga sebagai konselor memperlakukan orang itu dengan sebaik-baiknya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah bagaimana menghargai, mencintai, memberikan perhatian kepada manusia yang lainnya. Sebagai apa? Sebagai bentuk bagaimana ibadah kita terhadap sesama manusia yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minan nas dan hablum minallah. Ya, bagaimana kita memberikan perlakuan yang luar biasa pada orang, penuh perhatian, kepekaan dan sebagainya. Itu merupakan ibadah selama dalam tatanan tertentu. Ya, selama tidak melibatkan kepribadian pribadi Anda begitu. Sehingga berujung konseling ini konseling yang asik, konseling yang akrab, dengan begitu luar biasanya Anda menerima seorang konseling dalam proses konseling Anda. Ya, hari ini itu saja teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu, diberikan kekuatan untuk senantiasa berangkat ke kampus, dan senantiasa juga dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, orang tua kita, sahabat kita, guru-guru kita semua disehatkan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai wabah, ya, dari berbagai penyakit yang saat ini sedang terjadi di Indonesia dan umumnya di seluruh dunia. Baik teman-teman, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.